Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apip Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Italia sebagai negara maju yang ada di benua Eropa bagian selatan. Nah, Italia adalah sebuah negara di Eropa Selatan yang kaya akan sejarah. Berawal dari zaman kuno dengan peradaban Romawi yang kuat, Italia menjadi pusat kebudayaan, seni, dan perdagangan. Nah, pada abad pertengahan, Italia menjadi pusat renaissance dan pada periode ini di mana seni, sastra dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Nah, pada abad ke-19, Italia bersatu menjadi negara tunggal setelah berabad-abad terbagi menjadi berbagai negara kota dan wilayah yang dikuasai oleh kekuatan asing. Nah, pada abad ke-20, Italia mengalami periode Perang Dunia di mana pergolakan politik dan akhirnya menjadi salah satu negara maju dan berpengaruh di dunia saat ini. Nah, pada segi geografis, Italia memiliki ciri khas yang cukup masuk ya, yang jadikan negara ini memiliki daya tarik atau sesuatu yang menjadikan bahwa negara Italia memberi karakteristik sendiri pada suatu geografisnya. Yang pertama ada pada jajaran pegunungan. Italia merupakan negara yang terdiri dari pegunungan dengan pegunungan Alpen yang mendominasi di bagian utara dan Apennis yang membentang dari utara ke selatan di tengah negara. Nah, pegunungan ini mempengaruhi iklim dan lanskap yang berada di Italia. Nah, yang kedua ada pantai dan pesisir. Italia memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan pantai yang menghadap ke laut Adriatik di timur dan laut Tirrenia di barat dan laut Mediterania di bagian selatan. Nah, pantai-pantai yang ada di atas ini sering menjadi pusat dan tujuan wisata yang sangat populer. Nah, yang ketiga ada pulau-pulau. Italia memiliki beberapa pulau terbesar di Laut Mediterania, termasuk Pulau Sisilia dan Pulau Sardinia. Nah, kedua pulau ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa. Yang keempat ada sungai besar yang mengalir melalui Italia seperti Sungai Po di utara, Sungai Tiber di tengah, dan Sungai Arno di tengah utara. Nah, sungai ini menjadi sangat penting karena dalam sejarah ekonomi Italia, membangun ekonomi dan peradaban Italia juga digunakan sebagai salah satu alternatif dan potensi wisata dan transportasi Italia pada zaman dahulu sampai sekarang. Nah, yang kelima ada lembah dan daratan. Italia didominasi oleh pegunungan, maka ada juga lembah dan dataran yang sangat subur, terutama di sepanjang sungai-sungai besar seperti Sungai Po dan Sungai Arno. Nah, wilayah ini sering menjadi pusat pertanian dan pemukiman. Yang keenam ada kota-kota bersejarah. Nah, Italia memiliki banyak kota bersejarah yang sangat penting seperti Roma, Florence, Pence, dan Italia. Nah, kota ini sering kali terletak di dataran rendah atau lembah yang subur dan mereka memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat beragam dan menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Italia bahkan di dunia. Nah, lanjut ke demografi di Italia. Nah, yang pertama ada dari segi populasi ya. Italia memiliki sekitar 60 juta orang yang menjadikannya sebagai salah satu negara paling padat yang ada di Eropa. Nah, dari segi distribusi penduduknya, sebagian besar penduduk Italia tinggal di wilayah dataran rendah di sepanjang pantai dan lembah seperti Sungai Po dan Sungai Tiber. Nah, kota-kota utama seperti Roma, Milan, Naples, dan Florence menjadi pusat populasi di mana banyak penduduk yang tinggal di daerah sana. Nah, dari segi umur, Italia memiliki populasi tingkat harapan hidup yang sangat tinggi di mana 23%-nya merupakan penduduk berusia di atas 65 tahun. Dari sektor pertanian, Italia juga dari sektor kelompok dan etnis, mayoritas penduduk Italia adalah keturunan asli Italia, namun ada juga minoritas dari berbagai bangsa seperti Afrika, Asia, dan Eropa Timur. Nah, agama yang mendominasi di Italia merupakan agama Katolik Roma,
meskipun agama tidak lagi menjadi patokan dan menjadi peran sentral dalam kehidupan masyarakat seperti dulu kala. Nah, namun pada segi bahasa yang digunakan adalah bahasa Italia. Namun dalam bahasa Italia tersebut ada berbagai dialek lokal yang berbeda-beda yang menyebar di seluruh negara Italia. Nah, dari segi migrasi, Italia adalah tujuan migrasi yang sangat signifikan di mana negara-negara Eropa lainnya maupun dari luar Eropa menjadikan Italia salah satu tujuan migrasi untuk mereka. Dari sektor pendidikan, Italia memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dengan sebagian besar populasi dan akses pendidikan dasar dan menengah. Namun masih ada tantangan dalam kesenjangan pendidikan di mana di wilayah-wilayah berbeda mungkin dari segi infrastruktur, dari segi pembelajaran yang berbeda menjadikan itu terjadinya kesenjangan. Nah, lanjut ke sektor ekonomi ya. Kita tahu bahwa negara yang maju, negara yang kuat tentunya memiliki sektor ekonomi yang juga sangat kuat. Nah, Italia memiliki banyak faktor menjadikan negara ini maju karena dari sektor ekonominya. Yang pertama ada sektor manufaktur. Nah, Italia memiliki sektor manufaktur yang sangat kuat, terutama dalam industri otomotif, tekstil, mode makanan dan minuman, serta mesin. Produk-produk Italia sering dikenal dengan kualitas dan desainnya yang unik dan sangat hebat atau sangat baik. Nah, contoh-contohnya seperti dari industri otomotif, Italia sebagai penghasil mobil dan kendaraan yang cukup mewah seperti Lamborghini, Ducati, Ferrari dan sebagainya. Kemudian dari segi makanan dan minuman kita juga kenal bahwa Italia sebagai penghasil makanan yang namanya sangat populer di dunia seperti spaghetti, pasta, dan pizza. Nah, pada segi tekstil atau mode atau pakaian, Italia juga dikenal sebagai penghasil brand luxury atau brand kelas atas seperti Gucci, Vienna dan sebagainya. Nah, pada segi pariwisata, industri pariwisata merupakan kontributor penting terhadap ekonomi Italia di mana negara-negara yang memiliki warisan budaya yang kaya seperti tempat wisata populer seperti Roma, Florence dan Venice adalah salah satu destinasi utama dalam wisata tersebut di mana di tempat itu terdapat seperti Colosseum, seperti Menara Pisa yang menjadikan salah satu destinasi favorit yang ada di Italia. Yang ketiga ada dari sektor pertanian di mana pertanian menjadi sektor penting di Italia meskipun kontribusinya terhadap PDB menurun seiring waktu, namun Italia dikenal dengan produksi anggur, zaitun, keju dan produk pertanian lainnya. Nah, anggur ini biasanya sering dijadikan sebagai wine atau minuman bagi orang-orang Eropa. Nah, dari sistem perbankan, Italia memiliki sistem perbankan yang besar dan kompleks. Walaupun terkadang mengalami tantangan dan kredit yang macet, nah, dan ketidakstabilan di beberapa institusi keuangan. Yang keempat ada dari perdagangan luar negeri. Nah, Italia adalah eksportir bersih di mana dengan ekspor utamanya termasuk mesin, kendaraan bermotor, mobil, barang-barang makanan dan berbagai branded atau mode, dan mitra perdagangannya yang utamanya masuk ke negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Cina. Selanjutnya kita bahas mengenai penemuan-penemuan yang ada di Italia ya. Ini menjadi salah satu fun fact di mana Italia memiliki sejarah panjang dengan berbagai penemuan yang telah mempengaruhi dunia, di mana ada beberapa barang yang katanya berasal dari Italia dan barang-barang tersebut menjadi barang-barang penting yang mempengaruhi peradaban dunia. Yang pertama ada modern banking di mana Italia dikenal sebagai lahirnya sistem modern banking di mana bank-bank pertama di dunia seperti Bank Medici Prince dan didirikan di Italia pada abad pertengahan. Yang kedua, termometer di mana Galileo Galilei, seorang fisikawan dan astronom Italia, menciptakan termometer pertama pada abad ke-17.
Yang ketiga ada telepon, di mana Antonio Meucci, seorang penemu Italia Amerika, dikreditkan dengan penemuan awal telepon pada tahun 1858, di mananya sebelum Alexander Graham Bell. Nah, kita kenal bahwa penemu telepon itu Alexander Graham Bell pada dasar, tapi di sini disebutkan bahwa telepon itu ditemukan oleh Antonio Meucci. Yang keempat ada radio. Guglielmo Marconi, seorang insinyur dan penemu di Italia ini, membuat percobaan pertama dengan komunikasi nirkabel, di mana dan di ini dikreditkan beliau sebagai penemu radio. Yang kelima ada barometer. Epalinglado Torricelli, seorang fisikawan dan matematikawan di Italia, menemukan barometer ini pada tahun 1643. Yang keenam ada modern piano. Modern piano ditemukan Bartolomeo Cristofori, seorang pembuat instrumen musik asal Italia, dan dikenal karena menciptakan piano modern pada abad awal ke-18. Yang ketujuh ada penemu astronomi. Nah, penemu astronomi ini seorang ilmuwan Italia, di mana seperti Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus membuat kontribusi penting dalam bidang astronomi dengan teleskop dan teori heliosentris. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, ini merupakan cukup unik ya, bahwa cireng itu ditemukan di Italia katanya. Makanan berbahan dasar tepung kanji yang merupakan salah satu makanan khas Italia ini banyak diminati oleh masyarakat Italia di berbagai negara. Nah, kita tahu bahwa cireng itu makanan, atau ya kalau di Indonesia adalah salah satu makanan khas dari suku Sunda, di mana aci yang digoreng. Kemudian lari ke sektor flora dan fauna. Italia memiliki banyak sekali flora dan fauna, di mana ini hanya dapat ditemukan di negara ini. Jadi termasuk tumbuhan dan hewan endemik ya, asli Italia. Yang pertama ada Viola bertonoloni, yaitu sejenis tanaman berbunga yang ditemukan di pegunungan Alpen di Italia Utara. Yang kedua ada Leontopodium alpanium, dikenal sebagai Edelweissnya Italia. Bunga ini merupakan spesies endemik di pegunungan Alpen. Yang ketiga ada Limonium longifolium, yaitu sejenis tanaman pantai yang hanya tumbuh di sepanjang pantai laut Mediterania di Italia. Yang keempat ada Centaurea apenia, yaitu tanaman yang ditemukan di pegunungan Apenis dan merupakan spesies endemik khas daerah ini. Yang keempat, ya yang selanjutnya ada dari fauna ya. Nah, fauna endemik di Italia yang pertama ada Muscadinus apollinaris, dikenal sebagai Dormus Eropa, atau spesies ini ditemukan di berbagai habitat di seluruh Italia. Yang kedua ada Piscopala tanius, sejenis lalat parasitoid yang endemik di Italia, biasanya ditemukan di dataran rendah dan pegunungan. Yang ketiga adalah Proteus angunius, juga dikenal sebagai olm atau salamander gua, di mana amfibi ini hanya ditemukan di gua-gua di semenanjung Italia dan Balkan. Yang keempat ada Gotus cobio, atau sejenis ikan tawar yang hanya ditemukan di sungai-sungai di Italia Utara dan pegunungan Alpen. Oke, selanjutnya ada dari sumber daya alam. Italia memiliki sumber daya alam yang sangat beragam seperti asbes, barit, fluorspar, merkuri, seng, feldspar, pirit, dan belerang. Walau begitu, cadangan mineral Italia cenderung relatif sedikit ya. Ini menyebabkan sebagai sumber daya mineral termasuk energi dan logam besi harus diimpor. Nah, negara ini juga kaya akan sumber daya air dengan setidaknya 1000 danau di sebagian besar diperoleh dari gletser pegunungan. Nah, kekayaan dan variasi ini juga tercermin pada flora fauna yang tadi sudah disebutkan, dan keindahan alamnya yang sangat mendukung untuk pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata serta rekreasi. Nah, kita masuk ke
indikator utama yang menjadikan Italia dikatakan sebagai negara maju. Yang pertama pada PDB ya, pada pendapatan domestik bruto per kapitanya pada tahun 2022 diperkirakan Italia mendapat PDB domestik bruto per kapitanya sekitar 55.373 US dollar. Dan ini masuk dalam kategori negara maju. Yang kedua ada dari populasi ya, dimana sekitar 61.000 penduduk Italia pada tahun 2023 dengan perbandingan posisi pada posisi ke-24. Nah, dari segi tingkat pertumbuhan, Italia memiliki tingkat pertumbuhan sekitar minus 0,11% pada tahun 2023 dan menempati posisi ke-202 dunia. Nah, dari segi kelahiran, Italia memiliki angka kelahiran pada 7/1000 penduduk pada tahun 2023 menempatkan pada posisi ke-222. Nah, dari segi kematian, Italia memiliki persentase pada 11,3 kematian per 1000 penduduk pada tahun 2023 dengan perbandingan atau peringkat ke-24. Nah, dari harapan hidupnya sendiri ya, harapan hidupnya rata-rata di mana dari total populasi rata-rata angka harapan hidup Italia sangat tinggi. Tadi kan disebutkan bahwa dari 23% penduduk Italia hidup di atas 65 tahun. Nah, di sini disebutkan total populasi sekitar ada 82,8 tahun usia angka harapan hidup pada tahun 2023. Nah, tidak hanya itu ya, negara Italia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata dan terkenal kalau misalkan saya tahu Italia itu karena dari sektor olahraga dan sektor pariwisata, di mana yang saya kenal dari Italia itu muncul gara-gara ada tim sepak bola ya dari Italia seperti AC Milan, Juventus, AS Roma, Inter Milan, Napoli dan sebagainya, dan menjadikan salah satu negara dengan kiblat sepak bola di dunia. Tidak hanya itu juga Italia yang saya kenal itu berawal dari cabang olahraga otomotif, yaitu Valentino Rossi ya sebagai legenda dari dunia MotoGP. Nah, ini menjadikan Italia juga salah satu negara yang keberadaannya dikenal di seluruh dunia karena faktor dari sepak bola dan otomotifnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.